Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, Prodi Akuntansi Syariah, kelompok 1 semester 3, dengan NIM 6220220200021. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang teori produksi dalam Islam. Pengertian produksi dan tujuan produksi menurut Islam. Produksi adalah menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Dalam pengertian lain, produksi adalah sebuah proses yang terlahir dari muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Tujuan produksi menurut Islam. Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa dalam perspektif Islam adalah mencari maslahah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat modern. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah dan untuk meningkatkan kebutuhan sosial. Selanjutnya, motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi produsen dalam berproduksi pada hakikatnya, motivasi utama produsen adalah untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Dalam penandatangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah berupaya menyediakan kebutuhan material dan spiritual, motivasi produsen tentu saja mencari maslahah, di mana hal ini juga sejak dengan tujuan kehidupan sejarah Muslim. Nilai-nilai Islam dalam berproduksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 hal, yaitu khilafah adil dan takaful. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dalam berproduksi meliputi yang pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi ke alam pada tujuan akhirat. Yang kedua, menepati janji dan kontrak, baik dalam internal ataupun eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran, kesepakatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang ketiga, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang selanjutnya, memuliakan prestasi atau produktivitas. Keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Ketujuh, menghormati hak milik individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad. Kesembilan, adil dalam bertoleransi, juga bertransaksi. Selanjutnya, memiliki wawasan sosial, membayar upah tepat waktu, dan layak menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Formulasi maslahah bagi produsen. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah juga terdiri dari 2 kandungan, yaitu manfaat fisik dan non-fisik, dan berkah. Rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah, di mana M menunjukkan maslahah, N adalah keuntungan, dan B adalah berkah. Analisis biaya. Analisis biaya adalah manfaat pengolahan informasi yang digunakan untuk menilai tujuan, yang berguna untuk menilai tujuan, memberikan pilihan penyelesaian maslahah melalui pengujian produk dan pengeluaran biaya dalam berkegiatan. Selanjutnya, tujuan analisis biaya. Yang pertama, untuk mengendalikan biaya. Yang kedua, untuk menentukan keputusan strategi harga. Yang ketiga, untuk merencanakan laba. Yang keempat, untuk menghitung laba dan rugi. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.